Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, gembira, serta mampu menerima pembelajaran hari ini dengan paham. Baiklah, hari ini kita masih mempelajari materi fisika kelas 9, yaitu listrik dinamis. Untuk bagian materi listrik dinamis itu sendiri, kita akan mempelajari mengenai penghantar listrik, arus listrik, rangkaian listrik, daya dan energi listrik, biaya listrik, serta pembangkit listrik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari penghantar listrik dan arus listrik. Tibalah saat kita untuk mempelajari rangkaian listrik. Sebelum belajar ke rangkaian listrik, kita ingat kembali KD dan tujuan pembelajaran mengenai listrik dinamis ini. KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya untuk 3.5 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif. 4.5 menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenal karakteristik rangkaian listrik, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup, memahami hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, memahami rangkaian hambatan, yaitu rangkaian seri dan paralel, lalu menentukan kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menghasilkan berbagai efek yang telah umum kita ketahui, diantaranya ada petir, induksi elektromagnetik, dan arus listrik yang dimanfaatkan di rumah tangga. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Mari kita membangkitkan semangat belajar kita untuk mempelajari listrik dengan mengenal ilmuwan muslim fisika. Majalah New Scientist dalam sebuah laporannya menyebut tokoh yang satu ini dengan sebuah kalimat sanjungan yang sangat fenomenal, yaitu dunia merugi karena Abdus Salam hanya hidup sekali. Mengapa? Karena pria kelahiran Jang, Pakistan 29 Januari 1926 ini adalah ilmuwan muslim pada abad 21 yang berhasil mengguncang dunia dengan otak briliannya. Ia meneliti ruang angkasa dan program nuklir. Pemikir pertama yang mengubah pandangan parsialisme para fisikawan dalam melihat 5 gaya dasar yang berperan di dalam alam. 5 gaya dasar itu diantaranya ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya kuat yang menahan proton dan neutron, serta gaya lemah yang antara lain bertanggung jawab terhadap lambatnya reaksi peluruhan inti radioaktif. Hingga tutup usianya, putra terbaik Pakistan itu mendapat tak kurang dari 39 gelar doktor honoris causa. Ia juga menjadi anggota dan anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional 35 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain berdasarkan pada logika dan nalar, ia tidak mengabaikan nilai-nilai spiritualnya sebagai seorang muslim. Bahkan, ia mengakui kajian-kajian ilmiahnya selama ini terinspirasi dari keimanan kepada Sang Kholik, pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula yang menjadi harapannya agar setiap universitas dapat memberi landasan ilmiah terhadap keyakinan adanya Tuhan. Saya Muslim karena saya percaya dengan pesan spiritual Al-Quran. Al-Quran banyak membantu saya dalam memahami hukum alam, dengan contoh-contoh fenomena kosmologi, biologi, dan kedokteran sebagai tanda bagi seluruh manusia. Selanjutnya, kita sudah mempelajari apabila kita mempunyai dua buah benda yang berbeda muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif itu memiliki potensial listrik tinggi. Nah, muatan negatif itu potensial listriknya rendah. Apabila dua buah muatan yang berbeda ini dihubungkan, muatan positif menjadi kutub positif dan muatan negatif menjadi kutub negatif, dan apabila dihubungkan, maka akan terjadi aliran elektron. Aliran elektron dari muatan negatif ke muatan positif. Nah,
aliran listrik akan terjadi sebaliknya, yaitu dari arah muatan positif atau kutub positif ke muatan negatif atau kutub negatif. Jika ditinjau dari arus listriknya, maka arus listrik itu tadi mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, aliran elektron dengan arus listrik itu berlawanan ya. Untuk membuktikan adanya aliran elektron atau adanya aliran arus listrik, kita bisa membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana itu hanya membutuhkan 3 komponen utama, yaitu sumber listrik, penghantar listrik, dan alat listrik. Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik itu sendiri berfungsi sebagai penghasil beda potensial atau penghasil tegangan listrik, atau sumber dari energi listrik itu sendiri. Beda potensial atau tegangan listrik itu dilambangkan dengan V atau voltage. Nah, salah satu contoh dari sumber listrik itu adalah baterai. Nah, pada baterai itu ada kutub bagian yang menonjol. Sebentar. Bagian yang menonjol di atas itu disebut dengan kutub positif. Dan bagian yang datar di bawahnya disebut dengan kutub negatif. Baterai ini bukan satu-satunya sumber listrik ya. Jadi ada sumber listrik lain. Pada umumnya itu sumber listrik terbagi menjadi yang DC dan AC. Nah, sumber listrik DC itu salah satunya adalah baterai. Contoh lainnya adalah aki. Ada juga sumber listrik AC atau arus bolak-balik. Salah satu contohnya adalah listrik PLN atau listrik yang dibangkitkan dengan genset atau generator. Lalu lambang sumber tegangan atau lambang baterai pada rangkaian itu seperti ini ya. Ada dua garis. Ya, garis yang panjang itu menandakan kutub positif dan garis yang lebih pendek itu menandakan kutub negatif. Nah, ini adalah lambang sumber tegangan DC. Ada juga lambang sumber tegangan AC seperti ini. Itu menandakan tidak ada kutub karena AC itu bolak-balik. Lanjut, ada penghantar listrik. Penghantar listrik ini fungsinya untuk menghantarkan arus listrik ke seluruh rangkaian. Salah satu contohnya adalah kabel. Dan ada juga alat listrik. Alat listrik itu bisa kita gunakan lampu misalnya, lampu atau LED pada rangkaian kecil. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Pada slide tampak bahwa rangkaian tertutup ini menghasilkan lampu itu menyala, dan pada rangkaian terbuka itu lampunya tidak menyala atau lampunya mati. Nah, pada rangkaian tertutup ini sendiri, penghantarnya terhubung tidak terputus dari sumber tegangan, sumber listrik ke alat listrik. Sedangkan pada rangkaian terbuka, itu ada bagian rangkaian yang terbuka seperti ini. Nah, biasanya di sini kita pasangkan saklar, atau pada rumah tangga itu yang untuk kontak lampu. Nah, itu namanya saklar. Oke, berarti kita simpulkan rangkaian tertutup itu rangkaian yang bisa mengalirkan arus listrik, sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak bisa mengalirkan arus listrik. Untuk lebih memahami mengenai yang sudah kita pelajari tadi, itu kita lakukan praktikum ya, sebentar. Kita akan melakukan praktikum. Oke, tadi kita sudah belajar kalau dalam membuat rangkaian listrik sederhana itu kita perlu sumber listrik, itu biasanya baterai tadi ini, bagian yang menonjol kutub positif, bagian yang datar itu kutub negatif. Nah, disambungkan oleh penghantar, disambungkan ke alat listrik. Contohnya di sini adalah lampu. Nah, saat kita sambungkan, tadi kita belajar bahwa, nah ini, saat disambungkan akan nyala lampu. Nah, berarti ini rangkaian tertutup. Nah, tadi kita belajar kalau arah aliran elektron itu dari negatif ke positif. Nih, lihat. Jadi dia bergerak dari negatif ke positif. Misalnya kita tambah voltasenya. Oke. Misalnya oke, jadi semakin cepat ya.
Dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kalau misalnya kita lihat aliran arus listriknya, sebaliknya, dari kutub positif mengalir memasuki lampu hingga lampunya menyala, lalu mengalir lagi masuk ke baterai melalui kutub negatif. Nah, jadi syarat terjadinya suatu rangkaian listrik atau agar lampu itu bisa menyala, jadi harus terhubung dari kutub positif ke kutub negatif. Karena tadi listrik itu dia mengalir gitu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya rangkaian terbuka? Nah, ini contoh dari rangkaian terbuka. Saat saklarnya dibuka atau diputus, jadi kalau misalnya salah satu kabel nih, ada kabel kita putus, berarti tidak mengalir listriknya. Itu namanya rangkaian terbuka. Nah, saat kita tutup, dia akan terjadi aliran listrik. Itu namanya rangkaian tertutup. Nah, tadi bukti bahwa baterai ini sebagai sumber dari listriknya, kita lihat saat tegangan itu hanya 6 volt, perhatikan lampunya. Perhatikan lampunya, dan saat tegangannya kita naikkan. Nah, lampunya jadi semakin terang dan aliran listriknya juga semakin kuat. Begitu. Baik, ada beberapa hukum yang menghitung variabel dalam rangkaian listrik. Yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini berbunyi, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang ditetapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, menurut Ohm, sebuah sumber tegangan kita hubungkan dengan hambatan atau hambatan itu dilambangkan dengan garis-garis zigzag ini ya, atau R. Hambatan ini biasanya ada pada penghantar, ada pada alat listrik, atau pada komponen khusus yang disebut dengan resistor. Jadi, hambatan ini berfungsi untuk menghambat aliran dari arus listrik. Nah, kalau kita hubungkan sumber listrik atau sumber tegangan dengan hambatan, maka akan timbul aliran arus dari kutub positif ke kutub negatif, lalu melewati hambatan, kemudian kembali lagi ke kutub negatif, yang besarnya arus listrik itu bisa kita hitung dengan persamaan yang disebut dengan persamaan hukum Ohm. I sama dengan V per R. I itu sendiri adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere atau A, lalu V adalah beda potensial atau tegangan listrik, volt atau V, lalu R adalah hambatan yang dilambangkan satuannya adalah ohm atau seperti ini ya lambangnya. Lalu dari persamaan hukum Ohm ini, kita bisa membuat sebuah persamaan piramida atau persamaan segitiga agar lebih memudahkan kita mencari variabel lain selain dari nilai kuat arus ini sendiri. Nah, seperti ini. Dari persamaan piramida ini, berarti kita bisa menghitung nih, berapa tegangan atau beda potensial rangkaian itu, dan berapa juga hambatannya. Tegangan itu bisa kita cari dengan persamaan V sama dengan I kali R. Jadi nilai kuat arusnya kita kalikan dengan hambatannya untuk mencari berapa nilai tegangan dari rangkaian itu. Nah, untuk mencari hambatan, kalau misalnya kita tanya hambatan nih, hambatannya berapa? Nah, hambatan itu bisa kita cari dengan persamaan R sama dengan V per I atau beda potensial dibagi dengan nilai kuat arus. Jadi berapa sih sumber tegangan kita dibagi dengan nilai kuat arusnya agar kita bisa menentukan berapa hambatan yang ada pada rangkaian itu. Nah, selanjutnya contoh soal. Contoh soal dari hukum Ohm. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber listrik dengan tegangan 15 volt dihubungkan dengan hambatan 3 ohm. Berapakah arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, A 5 ampere, B 15 ampere, C 45 ampere, D 4 ampere. Nah, berapa kira-kira? Kita ingat kembali bahwa tadi kita sudah belajar mengenai persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V kali R, atau V sama dengan I kali R, dan R sama dengan V per I.
Nah, karena di sini kita ditanyanya adalah nilai kuat arus, berarti persamaan yang kita gunakan yang mana? Yaitu I sama dengan V per R. Nah, kalau kita bikin di sini yang diketahui di sini apa? Katanya sumber listrik dengan tegangan 15 volt, berarti V sama dengan 15 volt. V atau beda potensial atau tegangannya 15 volt. Dengan hambatan 3 ohm, berarti R sama dengan 3 ohm. Nah, yang ditanya apa? Ditanya itu adalah I. Nah, tips untuk kalian dalam menyelesaikan persoalan mengenai fisika, dalam menganalisis soal ceritanya, biasakan untuk membuat bagian-bagian seperti ini, yang diketahui apa, ditanya apa, dan jawabannya. Jadi lebih terstruktur agar tidak ada kekeliruan dalam mengenali variabel-variabel yang sebenarnya sudah diketahui di soal dan apa yang ditanya dari soal tersebut. Oke, sekarang kita jawab. Tadi kita sudah tahu persamaan hukum Ohm itu I sama dengan V per R. Berarti kita bisa mencari arus listriknya dengan membagi tegangan, yaitu 15 volt, dibagi dengan 3 ohm, yaitu hambatannya. 15 bagi 3 berapa? 5 ampere, satuannya ampere. Gitu. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau misalnya yang diketahui di soal itu adalah beda potensialnya tetap 15 volt, terus si kuat arusnya ini 5 ampere. Nah, yang ditanya itu R. Kita membuktikan ya dari soal yang sama. Berarti, kalau tadi rumusnya I itu sama dengan V per R, berarti kalau mau mencari R, R sama dengan V per I. V-nya berapa? 15. 15 volt. Terus, I-nya berapa? I-nya 5 ampere. 15 dibagi 5 sama dengan 3 ohm. Berarti terbukti nih, kalau misalnya dalam tegangan 15 volt dan hambatan 3 ohm, itu mengalir arus sebesar 5 ampere. Oke. Sekarang, kalau misalnya tegangannya nih, kalau misalnya tegangan yang ditanya dengan I sama dengan 5 ampere, R sama dengan 3 ohm, berapa V-nya? V sama dengan I kali R. Nih, V sama dengan I kali R. Berarti sama dengan 5 kali, ini 3. 5 kali 3 yaitu 15 volt. Gitu. Sudah paham ya? Seperti itu kira-kira menyelesaikan contoh soal mengenai persamaan hukum Ohm. Oke, selanjutnya ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan 2 soal ini mengenai persamaan hukum Ohm. Silahkan di-post dan di-screenshot. Selanjutnya, selain dari hukum Ohm, ada satu lagi persamaan atau hukum yang harus kita pelajari, yaitu hukum Kirchhoff. Nah, kenapa kita mempelajari hukum Kirchhoff? Tadi kan kita mempelajari nih, kalau misalnya pada rangkaian listrik sederhana, yang dihubungkan sumber listrik dengan hambatan akan mengalir arus. Nah, bagaimana kalau misalnya rangkaian listriknya itu lebih rumit lagi? Nah, lebih rumit lagi misalnya begini. Di sini tampak bahwa ada 5 kabel. Ini misalnya kabel ya, yang ini. Ini arus masuk, yang hitam itu arus masuk, yang merah arus keluar. Nah, ini yang biru adalah titik percabangannya. Nah, hukum Kirchhoff menganalisis ini. Salah satunya yaitu hukum percabangan atau junction rule. Nanti hukum Kirchhoff 2 akan kalian pelajari saat di SMA. Hukum Kirchhoff 1 ini berbunyi, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Jadi dalam titik percabangan, suatu titik percabangan, jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kenapa kita perlu belajar titik percabangan ini? Karena nanti kita akan belajar lagi tentang rangkaian seri, ada rangkaian paralel juga. Nah, untuk menganalisis arusnya, kita perlu mempelajari hukum Kirchhoff ini. Dari contoh ini, bisa kita analisis bahwa yang masuk itu kan tadi ada I1, I3, dan I4. Nah,
akan sama jumlahnya dengan yang keluar. Yang keluar itu apa saja? Yaitu I2 dan I5. Jadi, I1 ditambah I3 ditambah I4 itu sama dengan I2 tambah I5. Contohnya, pada soal ada 3. Ada I1 3 ampere, I2 2 ampere, I3 1 ampere, I4 2 ampere, dan I5 5 ampere. Nah, I3 dan I4 itu yang masuk, dan I2, I3, I5 itu yang keluar. Kita ditanya I5. I5 itu berapa sih nilainya? Karena yang I5 kan belum diketahui nih. A 2 ampere, B 5 ampere, C 3 ampere, atau D 4 ampere. Nah, ingat hukum Kirchhoff atau hukum percabangan tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu maksudnya apa? Jadi penjumlahan dari kuat arus yang masuk itu sama dengan total dari jumlah kuat arus yang keluar. Nah, I masuk yang masuk itu apa aja? I1 ditambah dengan I4. Sama dengan I keluar, I2 ditambah I3 ditambah I5. I1 berapa nilainya? I1 itu 3 ampere. I4 2 ampere. I2 berapa? I2 2 ampere. I3 1 ampere. Dan ditambah I5. I5 tidak diketahui. Nah, ini yang kita cari. 3 ditambah 2 itu 5. Berarti 5 ampere sama dengan 2 tambah 1, 3. 3 ampere ditambah I5. Nah, dalam analoginya, 5 ini sama dengan 3 ditambah berapa? Nah, I5 ini berapa? Jadi, kalau misalnya kita pindah ruas, I5 itu sama dengan 5 ampere dikurangi dengan 3 ampere. Sama dengan 2 ampere. Jadi, I5 itu nilainya adalah 2 ampere. Tadi kita buktikan katanya sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. 3 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 1 tambah 2. 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5. 5 sama dengan 5. Berarti terbukti hukum Kirchhoff tadi. Atau hukum percabangan. Oke. Selanjutnya, kita tadi sudah belajar tentang hambatan. Ada hambatan ya tadi, tentang resistor sedikit kita singgung. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai rangkaian hambatan itu sendiri. Nah, sebelumnya silakan di screenshot bagian ini dan silakan coba sendiri. Nah, lihat ya tadi ini arus masuknya, terus di sini ada percabangan, di sini percabangan. Nah, arusnya itu keluar melalui 3 jalur. Ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Nah, lalu nanti bertemu lagi bergabung di titik percabangan ini dan keluar menjadi I5. Jadi, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ini ada 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, apa sih rangkaian seri dan rangkaian paralel itu? Oke, pada rangkaian seri terdapat 3 hambatan, yaitu R1, R2, R3. R tadi lambang hambatan ya, jadi ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, pada rangkaian seri, hambatan itu disusun berjajar, jadi sini, berjajar pada satu jalur. Jadi dari jalur sini masuk melalui hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, lalu keluar lagi. Jadi satu jalur ya. Nah, karena satu jalur, kalau misalnya nih, di sini ada IS. IS itu nilai arus ya pada rangkaian seri. Nilai IS ini misalnya ada 2 ampere. Kalau masuk ke sini arusnya jadi berapa? Tetap 2 ampere. Di sini berapa? 2 ampere dan di sini juga 2 ampere. Jadi nilai arus di setiap hambatan pada rangkaian seri itu sama. Arus yang mengalir itu nilainya sama, yaitu 2 ampere. Nah, pada rangkaian seri, nilai tegangannya itu penjumlahan dari nilai tegangan pada setiap hambatan. Jadi, Vs itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Pada
sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Ohm. Nah, persamaan hukum Ohm. Segitiga persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, karena tadi kita belajar Vs itu sama dengan penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3, maka saat kita uraikan, V itu kan rumusnya I kali R. Jadi nilai kuat arus dikali dengan hambatan. IS dikali RS, jadi Vs ini didapat dari IS dikali RS sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Nah, karena tadi kita tahu bahwa IS itu atau nilai hambatannya itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, atau misalnya kita bikin sebagai I, berarti ini bisa kita coret nih. Kita coret IS, I1, I2, I3, kita coret karena dibagi dengan I, sehingga menghasilkan RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi, nilai hambatan total pada rangkaian seri ini adalah penjumlahan dari setiap hambatan yang ada di rangkaian seri tersebut. Gitu. Nah, bedanya dengan rangkaian paralel apa? Kalau pada rangkaian seri tadi satu jalur, nah pada rangkaian paralel ini dia tidak satu jalur. Jadi, ada arus yang masuk, ketemu percabangan, ada yang ke R1, arusnya ada yang ke R2, ada yang R3. Nah, berarti di rangkaian paralel ini nilai arusnya berbeda pada setiap hambatan. Oke? Terus kalau misalnya pada rangkaian seri tadi yang nilainya sama itu adalah nilai kuat arus, kalau di rangkaian paralel yang sama itu nilainya adalah si beda potensial atau tegangan. Nah, tadi kita lihat saat IP itu kuat arus pada rangkaian paralel, itu sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Kenapa begitu? Tadi kita sudah belajar di hukum Kirchhoff. Ya, kalau I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini arus yang masuk itu cuma satu nih, IP. Terus ada titik percabangan di sini, lalu keluar ke R1 menjadi I1, keluar lagi menjadi I2, lalu keluar menuju R3 atau I3. Nah, kemudian bergabung lagi dan kemudian keluar lagi di sini. Tuh. Jadi, IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, kalau di rangkaian paralel ini, tadi kita sudah belajar juga bahwa yang sama itu adalah nilai tegangannya, yaitu Vp sama dengan V1 ditambah sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Jadi, bedanya tadi nih, rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu hambatan yang disusun berjajar dan satu jalur, kalau rangkaian paralel itu tidak berjajar dan tidak satu jalur juga. Nah, kalau di rangkaian seri, nilai arusnya itu sama karena dia satu jalur. Kalau di rangkaian paralel, nilai arusnya itu berbeda. Jadi, tiap hambatan itu punya nilai kuat arus yang berbeda. Terus, yang sama apa? Yang sama itu nilai tegangannya. Nah, berdasarkan dari rumus persamaan hukum Ohm ini lagi, I itu katanya V per R. Nah, kan kita punya nih, IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, kalau misalnya dijabarkan menjadi VP per RP, IP tadi kan VP per RP ya, I sama dengan V per R. Nah, sama dengan V1 per R1 ditambah V2 ditambah per R2 ditambah V3 per R3. Karena nilai VP itu semuanya sama, kita bisa dibagi V. Sehingga hasilnya menjadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi, untuk mencari rangkaian nilai hambatan total pada rangkaian seri, kita bisa menjumlahkan langsung nilai hambatan dari setiap hambatan yang ada. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, sedangkan pada rangkaian paralel itu 1 per RP, 1 per rangkaian paralel, hambatan pada rangkaian paralel, itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Gitu. Contoh soalnya biar lebih paham ya.
pada rangkaian itu ada dua hambatan. Ada dua hambatan. Sebentar, kita pakai pennya. Ada yang 4 ohm, misalnya ini R1. Ada juga yang 2 ohm, kita misalkan sebagai R2. Ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ada I-nya, dan ada 12 volt. Ini V-nya atau beda potensial atau tegangannya. Kalau kita bikin diketahuinya dulu nih, diket R1 4 ohm, R2 2 ohm, dan V sama dengan 12 volt. Nah, yang ditanya itu nilai hambatan total, berarti RS. Kenapa RS? Karena ini rangkaian seri. Kok rangkaian seri sih, Kak? Karena dia hambatannya itu disusun berjajar, ini, dan arusnya mengalir satu jalur, gitu. Tadi kita sudah belajar RS, ditanya. Yang ditanya itu RS. Lalu apa lagi yang ditanya? Nilai kuat arus, IS. Lalu nilai arus dan beda potensial masing-masing hambatan. Jadi masing-masing hambatan ini berapa I1, I2-nya, berapa juga V1, V2-nya. Oke. Sekarang kita jawab, kerjakan dulu yang A. Rumus dari atau persamaan dari hukum Ohm tadi, I sama dengan V per R. Berarti kalau misalnya kita simpan dulu ya, RS, tadi kita tahu RS sama dengan ini. RS itu sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. R1 berapa? Nah, karena ini cuma 2, berarti sampai R2 ya. R1 itu 4 ohm. 4 ohm. R2-nya berapa? 2 ohm. Berarti RS-nya atau totalnya itu 6 ohm. RS 6 ohm. Lalu nilai kuat arus. Nilai kuat arus itu IS. IS sama dengan VS per RS. VS, tegangan totalnya itu 12 volt. 12 volt dibagi dengan 6 volt. Berapa? 2 ampere. Ini 6 ohm ya, sorry, maaf. 2 ampere. Berarti nilai kuat arus totalnya itu sama dengan 2 ampere. Terus yang ditanya arus dan beda potensial masing-masing hambatan. Nah, karena ada 2 hambatan, I1, I2, V1, V2. Kita tahu tadi yang sama dulu nih, nilai yang sama. Nilai di kuat arus di hambatan 1 dan hambatan 2 itu akan sama dengan nilai kuat arus di total rangkaian. Berarti IS sama dengan I1 sama dengan I2. Berapa nilainya? 2 ampere. Tuh. Berarti kita udah tahu nih yang pertama, nilai arusnya. Sekarang beda potensial. Nah, kalau arusnya sama, berarti beda potensialnya beda-beda. Rumus beda potensial itu apa? V sama dengan I kali R. Berarti V1 sama dengan I1 dikali R1, dan V2 itu sama dengan I2 dikali R2. Berapa I1? I1 itu tadi 2 ampere. Dikali R1. R1 berapa? 4 ohm. Berarti 8 volt. Terus I2. I2 ada 2 ampere juga, karena nilainya sama ya. Terus R2. R2 itu ada 2 ohm. Sehingga hasilnya adalah 4 volt. Nah, tegangan ini tadi kita tahu tegangan di rangkaian seri itu hasil penjumlahan ya. Kita jumlahkan Vs sama dengan V1 tambah V2. Vs tadi kita dapat di sini, di soal, sudah diketahui itu 12 volt. Apakah sama? V1 8 volt. V2 4 volt. 8 tambah 4, 12 volt. Berarti sama. Terbukti perhitungan kita sudah benar. Ini adalah salah satu contoh penyelesaian soal dari rangkaian seri. Bagaimana kalau misalnya rangkaian hambatan paralel? Nah, ini contohnya. Masih ada 2 hambatan. Tapi bedanya pada rangkaian seri tadi hambatannya sejajar. Kalau pada rangkaian berjajar ya, kalau pada rangkaian paralel itu tidak satu jalur. Nah, ada titik percabangan di ujung-ujung dari hambatan nih.
Gitu. Yang ditanya masih sama, berapa hambatan total, kuat arus, dan beda potensial masing-masing hambatan. Oke, sekarang kita bikin dulu diketahui. Yang diketahui itu R1. R1 berapa? 6 ohm. R2, 2 ohm. Terus, beda potensial atau tegangannya 12 volt. Yang ditanya apa aja sih? Yang A, ada hambatan total, RP, hambatan total dari rangkaian paralel ya, RP. Terus ada nilai kuat arus, I total ya ini. Dan nilai kuat arus masing-masing, I1, V1, I2, V2. Selesaikan dulu yang A, yaitu RP. Tadi kita punya persamaan ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1. R1 itu 6 ohm. Ditambah 1 per R2, 2 ohm. Kalau misalnya kita samakan penyebutnya nih, sama-sama jadi ini 1 per RP. Jadi 12 ohm. Berarti ini 2 ohm, ini 2, ini ditambah 6. Jadinya 8 per 12 ohm. 1 per RP itu 8 per 12 ohm. Berarti RP-nya berapa? Tinggal dibalikin. Karena 1 per RP itu kalau dibalikin jadi RP per 1. Kalau per 1 kan tidak ditulis ya, jadi RP saja. RP sama dengan 12 ohm. 12 ohm per 8. 12 per 8 itu sama dengan 4 per 3. Ya, bukan. 12 kalau sama-sama dibagi 4, jadi 3 per 2. 3 per 2 ohm. Begitu. Terus, arus dan beda potensial masing-masing. Nah, karena ini rangkaian paralel, yang sama itu nilainya apa? Tegangan. Berarti VP itu sama dengan V1 sama dengan V2. Berapa nilainya? 12 volt. Berarti tegangan di sini juga 12 volt, di sini juga 12 volt. Yang beda apa? Yang beda itu nilai arus I1 dan I2. Kenapa beda? Karena dia arus yang mula-mulanya pada satu kabel, itu di titik percabangan dibagi 2 nih. Dibagi ke yang hambatan 6 ohm dan ke hambatan 2 ohm. Berapa arusnya? I1. Rumusnya tadi, V sama dengan I sama dengan V per R. Berarti kalau V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. I sama dengan V1 per R1. V1 berapa? V1 itu 12 volt. Dibagi R1, 6 ohm. Berapa? 2 ampere. Terus I2 itu V2. V2 per R2. Berapa V2? V2 itu 12 volt. 12 volt. Sorry, maaf ya. Oke. Dibagi dengan R2. R2 itu 2 ampere, 2 ohm. Sama dengan 6 ampere. Nah, tadi kita tahu bahwa rangkaiannya itu, totalnya itu 12 volt. 12 volt. Terus kalau I totalnya itu 8 ampere nih. Yang kita sudah cari. Mana dia? Oh, kita belum cari ya. Sorry, maaf ya. I itu V per R. I sama dengan V-nya 12 volt per R. R total itu 3 per 2. 3 per 2 sama dengan 12 dikali 2 per 3. Ini jadi 4, ini jadi 8 ampere. Nah, kalau kita jumlahkan, jadi 8 juga, 2 tambah 6, sama dengan 8. Itu contoh soal dari rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Oke, cobalah mengerjakan soal ini. Silakan di screenshot dan dikerjakan. Lalu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah, yang pertama, rangkaian listrik itu terdiri dari rangkaian tertutup dan rangkaian yang terbuka. Kalau rangkaian tertutup, lampu jadi nyala. Kalau rangkaian terbuka, lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena pada rangkaian tertutup, arus dapat mengalir, sedangkan pada rangkaian terbuka arus tidak dapat mengalir. Lalu, hukum Ohm. Hukum Ohm itu
Bunyinya besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan beda potensial nih. Berbanding lurus dia dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. I sama dengan P per R. Atau kalau kita bikinkan ke persamaan di piramid atau persamaan segitiga, I sama dengan P per R, berarti V sama dengan I kali R dan R sama dengan V per I. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dengan persamaan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lalu ada rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan tadi ada apa aja? Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, kita simpulkan bahwa hambatan disusun secara berjajar dan arus mengalir dalam satu jalur. Sehingga nilai arus pada rangkaian seri itu sama dengan arus yang melewati R1, R2, dan R3. Sedangkan hambatan tegangannya itu berbeda. Tegangan total dari suatu rangkaian seri adalah jumlah dari tegangan pada hambatan 1 ditambah dengan tegangan pada hambatan 2 dan tegangan pada hambatan 3. Lalu, setelah dijabarkan nilai tegangan itu, kita peroleh RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi, dalam mencari nilai hambatan total dalam suatu rangkaian seri, kita bisa mencarinya atau menentukannya dengan menjumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3. Oke. Selanjutnya di rangkaian paralel, berbanding terbalik dengan rangkaian seri tadi, kalau rangkaian seri berjajar, pada rangkaian paralel ini tidak berjajar. Jadi arusnya terbagi karena ada percabangan, titik percabangan di sini. Sehingga nilai arus pada rangkaian paralel itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan untuk nilai tegangan pada rangkaian paralel itu semuanya sama di setiap hambatan. Dan untuk mencari nilai hambatannya, hambatan pada rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan setelah nanti disederhanakan dan dijumlahkan, dibalikkan, diputar ya. Karena 1 per RP kalau diputar jadi RP per 1. Jadi nilainya juga terputar yang di belakang. Gitu. Begitulah pembelajaran kita hari ini mengenai rangkaian listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai energi daya listrik, lalu ada pembangkit listrik juga nih. Jadi tetap ulang-ulang lagi, tetap pelajari lagi, dan pahami dengan pelan-pelan agar bisa lanjut ke materi selanjutnya dengan baik pula. Terima kasih. Apabila ada kesalahan penyampaian dan apabila ada yang ditanyakan, silakan hubungi saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.